Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Bakri, mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Kawasan Agropolitan berdasarkan komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Takalar. Adapun abstrak dari penelitian saya yaitu penerapan konsep kawasan agropolitan dengan tujuan penelitian yaitu memberikan arahan untuk pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan komoditas unggulan prioritas tanaman pangan di Kabupaten Takalar. Adapun teknik analisis yang digunakan ada 3, yaitu teknik analisis LQ, teknik analisis Shipshare, dan teknik tipologi Classen. Bab 1. Pendahuluan. Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Pada latar belakang, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dalam pengembangan pengelolaan hasil agro berdasarkan komoditas unggulan dapat mendorong Kabupaten Takalar menjadi gerbang utama komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia bagian timur. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian saya, yang pertama yaitu bagaimana analisis komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Takalar, dan yang kedua yaitu bagaimana arahan pengembangan komoditas unggulan prioritas tanaman pangan di Kabupaten Takalar terhadap kawasan agropolitan. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu tujuan penelitiannya ada 2, di mana sesuai dengan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui analisis komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Takalar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui arah pengembangan komoditas unggulan prioritas tanaman pangan di Kabupaten Takalar terhadap kawasan agropolitan. Adapun kegunaan penelitian yang pertama yaitu sebagai sarana masukan informasi dasar bagi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan, dan sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian dengan topik yang sama selanjutnya. Pada bab 2 yaitu kajian teori, membahas tentang pengembangan wilayah, agropolitan, dan komoditas. Menurut Rahayu dan Santoso pada tahun 2014, pengembangan wilayah merupakan upaya pengembangan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi, dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Secara harfiah, agropolitan didasarkan pada kata agropolis. Agropolis berarti kota kecil dan menengah di sekitar pedesaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem yang komprehensif dari aktivitas agrobisnis untuk mendorong kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya, menurut Simanjuntak dan Sirojusalim pada tahun 2013. Sedangkan menurut Efra Hadi pada tahun 2004, komoditas merupakan produk hasil budidaya pertanian dalam arti luas, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, agroforestry, peternakan, dan perikanan yang diperdagangkan baik secara bebas maupun terbatas. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian di sini bertempat di Kabupaten Takalar, yang dimana merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 566,51 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan, yang dimana batas administratif Kabupaten Takalar sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Jeneponto, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Goa lagi, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores. Adapun jenis penelitian pada proposal ini, yang pertama yaitu jenis penelitian dan sumber data penelitian.
Jenis data penelitian di sini menggunakan jenis penelitian deskriptif, di mana jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang sedang diteliti merupakan masalah faktual yang sedang terjadi. Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini mencakup tentang observasi lapangan, wawancara, serta kuesioner. Sedangkan data sekunder mencakup tentang BPS Kabupaten Takalar, Dinas Pertanian, dan instansi yang terkait. Metode pengumpulan data ada 4, yaitu metode observasi, metode wawancara, kepustakaan, dan kuesioner. Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Pada populasi pada populasi di sini yang termasuk populasi yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Takalar. Sedangkan yang termasuk sampel dalam penelitian ini yaitu yang mana perwakilan dari pemerintah Kabupaten Takalar, Balai Pertanian, perwakilan dari kelompok tani, serta perwakilan dari pihak swasta. Adapun teknik sampel penarikan yaitu menggunakan teknik purpose sampling, di mana penelitian ini menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian di sini digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana yang kita ketahui ada dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode analisis penelitian di sini mencakup ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu analisis komoditas unggulan prioritas tanaman pangan dengan menggunakan analisis LQ dan analisis Zipsker. Dan pada rumusan masalah kedua menggunakan analisis ANP yang disempurnakan dengan analisis AHP untuk mengakomodasi keterkaitan antara kriteria atau alternatif. Sedangkan variabel penelitian ada dua, yaitu variabel komoditas untuk rumusan masalah pertama dan variabel potensi pengembangan untuk rumusan masalah kedua. Adapun indikator pada analisis komoditas pada rumusan masalah pertama yaitu komoditas unggulan dan sumber daya buatan. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua, variabel potensi pengembangan dengan indikator sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika penjelasan sebuah penelitian, di mana kerangka berpikir di sini yaitu dapat dilihat pada bagian di sini. Komoditas unggulan tanaman pangan Kabupaten Takalar yaitu memiliki potensi yang terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dari ketiga sumber daya ini kita evaluasi untuk menghasilkan hasil internal dan eksternal. Adapun hasil internalnya yaitu berupa kekuatan dan kelemahan kekuatan apa yang didapatkan dan kelemahan apa yang diperoleh, sedangkan eksternalnya yaitu peluang serta ancaman. Dari hasil internal dan eksternal tersebut didapatkan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan komoditas unggulan prioritas tanaman pangan di Kabupaten Takalar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.